Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai 13. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita seperti mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Sekali lagi Injil menyebut Yohanes Pembaptis sebagai orang yang berperan mempersiapkan kita bagi Dia yang akan datang. Melalui Nabi Maleaki, harapan orang Yahudi akan kembalinya Elia yang akan mempersiapkan jalan bagi Mesias yang dijanjikan telah tumbuh. Tetapi mereka melihatnya sebagai sosok yang memiliki kekuatan besar, seseorang yang akan membersihkan manusia. Jadi mereka gagal mengenali kehadiran Elia dalam pribadi Yohanes Pembaptis, yang satu-satunya kekuatannya adalah Roh Allah yang memanggil semua orang untuk bertobat dari hati untuk menerima Kristus. Saudara-saudari, berapa kali dalam hidup kita gagal mengenali kehadiran Kristus karena kita mencari sesuatu selain janji Kristus kepada para pengikutnya. Kristus tidak menawarkan jalan kenyamanan dan penghiburan yang mudah. Saudara-saudari terkasih, mengapa Kristus menjadi bayi yang tak berdaya di Betlehem? Mengapa Kristus mengambil tubuh manusia yang rapuh? Justru agar Kristus bisa menderita bagi kita untuk menebus kita. Apa artinya bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen? Salib adalah sumber kesuburan kita, tidak hanya dalam pertumbuhan rohani pribadi kita, tetapi juga dalam misi untuk membagikan rahmat bagi orang lain, untuk semua jiwa yang dipercayakan Allah kepada kita. Saudara-saudari terkasih, keinginan Kristus untuk merangkul penderitaan muncul dari ketaatan penuh kasih-Nya kepada rencana Bapanya tanpa syarat. Ketaatan penuh kasih inilah yang memberi penderitaan nilai penebusannya. Sejak kelahirannya di Betlehem, Kristus menunjukkan kepada kita apa artinya mentaati dengan kasih. Betlehem adalah sekolah kepatuhan. Di Betlehem, Kristus mengajar kita bahwa hanya ketaatan yang penuh kasih yang membebaskan, hanya ketaatan yang penuh kasih yang menebus dan menyucikan, hanya ketaatan yang penuh kasih yang memperkaya. Mencintai ketaatan akan menyelamatkan. Mencintai ketaatan akan membebaskan kita dari dosa. Mencintai ketaatan akan menyenangkan Tuhan. Saudara-saudari, marilah kita memikul salib ketaatan dalam keadaan yang penuh tantangan dalam hidup kita sehari-hari, dalam cobaan, dalam kesedihan yang menimpa kita, ketika Allah memanggil kembali orang-orang yang kita kasih kepadanya. Ketaatan penuh kasih adalah jalan menuju kekudusan, jalan menuju rumah Bapa. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.